Update Timnas Garuda Asia U20, bocoran lawan uji coba, 4 pemain naturalisasi merapat di tengah polemik ketum PSSI. Salam bola mata 11. Timnas U20 Indonesia besutan Sintayong terus giat berlatih di wilayah Belek Antalya, Turki hingga Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Berikut adalah beberapa update yang bisa dikabarkan bola mata 11. Jika beberapa hari lalu Coach STY berfokus pada perbaikan skill dasar, stamina dan performa pemain, kini menu latihan yang diberikan adalah weight training atau latihan berat. Hal ini bisa dilihat dalam unggahan YouTube PSSI pada Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Para pemain terlihat melahap lebih dari 10 jenis latihan berat di gym center yang ada di sekitar hotel tempat menginap. Sementara itu, skuad Timnas U20 Indonesia memang belum lengkap 1 pekan sejak kedatangannya di Turki pada Sabtu, tanggal 15 Oktober tahun 2022, lalu. Satu pemain kunci yang belum bergabung adalah kiper Cahya Supriyadi. Pemain asal Persija Jakarta itu terlambat bergabung karena masih menunggu izin dari tim dokter, karena masih dalam pemulihan akhir pasca cedera di kepalanya. Kabar dari asisten Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto memastikan bahwa Cahya bakal menyusul ke Turki dalam beberapa hari ke depan. Untuk Cahya dia akan gabung pada tanggal 25 Oktober tahun 2022, ujar Nova Arianto saat dihubungi awak media. Nantinya dia langsung gabung ke Turki sebelum nanti tanggal 5 November ke Spanyol, tambahnya. Nova juga menjelaskan bila Timnas U20 Indonesia akan dijadwalkan segera menjalani uji coba. Satu lawan tangguh yang akan dihadapi skuad Garuda Muda, yang dibocorkan Nova adalah Timnas U20 Turki. Uji coba dalam waktu dekat direncanakan tanggal 24 dan tanggal 26 Oktober tahun 2022, ujar Nova Arianto. Rencananya akan melawan tim lokal dulu, dan tanggal 26 Oktober baru melawan Turki U20. Kalau untuk uji coba di Turki ada sekitar 4-5 kali. Ditunggu saja nanti ya, tambahnya. Di sisi lain, TC Timnas U20 Indonesia juga kedatangan asisten baru dari Korea Selatan, Cho Byung-kook yang jadi pengganti Zenan Radonjic. Indra Syafri memastikan Cho Byung-kook sudah bergabung di Turki dan mendampingi Sintayong. Nama asisten pelatih baru Sintayong adalah Cho Byung-kook, kata Indra Syafri. Cho Byung-kook juga sudah bergabung dengan Timnas U20 Indonesia di Turki, imbuhnya. Kedua bekerja sama ketika Sintayong menjadi pelatih klub Korea Selatan, Songnam Ilhwachuma, pada tahun 2009 sampai tahun 2011. Sebelum menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia, Cho Byung-kook merupakan juru taktik South Coast Flame FC U13, klub asal Australia sejak tanggal 1 Oktober tahun 2021. Selain itu, Indra Syafri juga membawa kabar baik dari hasil perburuan pemain-pemain muda keturunan Indonesia yang direkomendasikan Coach STY. Dari 11 nama yang ditargetkan, 4 nama telah memberikan sinyal positif untuk bisa segera diproses naturalisasinya. Yang pertama ada pemain yang masih berusia 18 tahun bernama Tristan Guijer. Ia saat ini memperkuat Ajax Amsterdam U21 di kasta kedua Liga Belanda atau Eerste Divisie. Tristan Guijer sejak penghujung 2019 hingga awal 2020, sebelum pandemi virus corona menyebar, selalu jadi andalan untuk skuad Belanda U16 dan U18. Total, ada 3 laga yang sudah dilakoni Tristan Guijer untuk Timnas Belanda U16, serta 6 pertandingan bersama Timnas Belanda U18. Memiliki catatan karir gemilang di Belanda, beberapa waktu lalu Tristan Guijer sempat mengakui jika dirinya punya garis keturunan Indonesia. Saya memiliki darah keturunan Maluku yang didapat dari ibu saya, ungkap Tristan Guijer dikutip dari Indosport.com pada 2019 lalu. Pemain kedua ada Ivar Jenner. Ivar Jenner merupakan mantan rekan Bagus Kavi saat masih membela klub Belanda FC Utrecht. Pada awal tahun ini, Ivan Jenner telah memulai debutnya bersama Jong Utrecht di kompetisi kasta kedua Liga Belanda. Di usia yang masih 18 tahun, Ivar Jenner memulai debut sebagai gelandang sentral dan dipercaya tampil sejak awal untuk melawan Jong Ajax di Sport Kompleks Zoudenbalk, Utrecht. Ivar Jenner diketahui memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan orang asli Kediri, Jawa Timur. Ia sempat buka suara dan menyatakan ketertarikan untuk membela Timnas Indonesia. Justin Hubner belum lama ini ramai menjadi bahan perbincangan netizen Indonesia. Kolom komentar postingan media sosial defender berdarah Belanda tersebut masih setia dipenuhi oleh netizen agar mau menjadi pemain naturalisasi. Kans Justin Hubner membela Timnas Indonesia walau ia sudah pernah bermain untuk Belanda. Menurut aturan FIFA, pemain yang masih membela negara di kelompok usia masih akan bebas bermain untuk negara mana saja yang memang sah memanggilnya. Bahkan jika suatu hari nanti Hubner menembus skuad Belanda senior asalkan tidak bermain di ajang kompetitif macam Euro atau Piala Dunia, Timnas Indonesia masih bisa menggunakan jasanya.
Justin Hubner kini tercatat bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21, atau tim cadangan Wolves yang mentas di Liga Inggris tahun 2022 sampai tahun 2023. Musim ini, sang bek sudah mencatatkan 4 penampilan di Premier League 2. Pemain keempat adalah Delano Diego van der Heyden, adalah salah satu bintang muda Feyenoord Rotterdam. Pada musim lalu, ia sempat didaftarkan sebagai pemain Feyenoord di ajang Conference League bersama talenta muda lain seperti Gusbar, Jadon Slory, Devin Remy, Lard de Blok, hingga Jayden Candelaria. Di tengah persiapan dan kabar baik dari skuad STY, akhirnya Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur pada Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022, sejak pukul 13 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Iwan Bule meminta maaf atas ketidakhadirannya di panggilan pertama pada Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022, karena harus mengikuti rapat bersama FIFA dan AFC. Selama 5 jam Iwan Bule dicecar penyidik terkait tragedi Kanjuruhan. Kini dia bersyukur pemeriksaan telah selesai dilakukan. Dia telah menyerahkan hal itu kepada juru bicara, Ahmad Riyad yang merupakan Ketua PSSI Jatim, Ketua Komite Wasit sekaligus Exco PSSI. Saat dikonfirmasi, Riyad mengaku seluruh proses pemeriksaan berjalan lancar. Iwan dicecar sekitar 45 pertanyaan seputar identitas diri, keorganisasian PSSI hingga PT Liga Indonesia Baru. Sampai security, pengamanan, matchcom, pengawas, semua sudah lengkap sesuai prosedur, tahapan, memprogram pertandingan jadwalnya sampai pengawasan akhir sudah ditanyakan, tutur Riyad. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan kepolisian masih akan memeriksa sejumlah saksi, antara lain saksi ahli kedokteran Rumah Sakit Saiful Anwar, RSSA, Malang. Tim penyidik melakukan pemeriksaan secara maraton untuk percepatan pemberkasan sesuai arahan Kapolri, kata Dedi di Surabaya, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Menurutnya sudah ada 80 saksi yang diperiksa tim penyidik terkait tragedi Kanjuruhan. Sampai saat ini tim sudah memeriksa total 80 saksi dari berbagai pihak termasuk saksi ahli hingga supporter, ujarnya. Adapun jumlah korban meninggal dunia sebanyak 133 orang dan masih ada 8 orang yang dirawat di RSSA Malang, 4 diantaranya dirawat di ruang ICU. Iwan Bule, selain didesak komunitas warganet juga direkomendasikan oleh tim gabungan pencari fakta, TGPF tragedi Kanjuruhan untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketum PSSI, sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Semoga polemik tersebut dapat segera diselesaikan, tanpa mengganggu proses persiapan yang tengah serius dilakukan Coach STY bersama skuad Garuda, guna memberikan prestasi bagi sepak bola Indonesia yang akan menghadapi event-event penting di sisa kontraknya menangani Timnas Indonesia. Bravo Timnas Indonesia!